Melanjutkan kebersamaan kita di Tanoto Scholars Gathering 2020, saya Tommy Prabowo masih menemani teman-teman scholars dan juga Anda yang menyaksikan live streaming kita mungkin melalui YouTube channel dari Tanoto Foundation. Kita ucapkan selamat bergabung. Nah, pagi ini setelah tadi kita melakukan virtual industrial visit, gak lengkap nih kalau kita benar-benar gak diskusi dan juga menanyakan lebih lengkap lagi tentang industri-industri yang tadi barusan kita kunjungin secara virtual. Pagi ini saya sudah waktunya untuk mengajak dan juga mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa ini untuk kita ajakin diskusi bersama-sama. Ya, nanti kita akan mencoba untuk menampung pertanyaan teman-teman T-Friends. Tentu saja masing-masing ke narasumber akan kita diskusikan bersama-sama, tapi yang pasti kita mau sapa dulu nih satu-satu. Yang pertama, pagi ini sudah hadir juga bergabung secara virtual juga selaku Deputy Director Corporate Communication dari April Group, ada Ibu Anita Bernardus. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Tommy. Ini kayaknya manggilnya Mbak aja ya. Mbak Anita, tadi banyak juga tuh yang pengen gabung di April tuh. Ya, jadi aku memenangkan kompetisi ini ya, for the time being. Iya, udah langsung diseleksi aja kali ya, nanti bisa dilihat nih Mbak Anita. Iya. Langsung Mbak, tadi yang milih April langsung dimasukin aja daftarnya ya Mas. Tapi tadi juga saya lihat Mbak Anita, jangan lupa dong di follow juga untuk sosial medianya April juga dong gitu ya. Ya, tolong dong di follow @discoverapril. Siap. Mbak Anita udah oke? Ya. Ini visual dan juga audionya udah oke. Nanti kita akan diskusi Mbak Anita untuk ngobrol-ngobrol tentang pertanyaan dari teman-teman T-Friends dan juga scholars untuk lebih detail lagi soal April. Berikutnya ini selaku Director Asia Pacific Region atau APR, Basri Kamba. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semua. Ada Captain America, ada Naruto, ada Iron Man. Selamat pagi dari kantor Asia Pacific Region di Jakarta. Dan jangan lupa Instagram kami Asia Pacific Region. Siap. Pak Basri lupa menyapa tadi kan ada Captain America, Gatot Kaca. Ini MC-nya Thanos, Pak. Thanos, saya si Buta dari Gua Hantu. Kita musuhan berdua. Si Butanya ganteng banget pakai blazer pagi ini Pak Basri. Thank you Pak Basri. Ya, monyetnya nggak ada. Habis ini meeting Tom. Oke, kita akan diskusi lagi Pak Basri sambil kita nampung pertanyaan teman-teman. Berikutnya saya mau cek visual dan juga audio juga. Pagi ini saya ingin menyapa Corporate Communication Department Restorasi Ekosistem Riau atau RER, Mbak Tiurma Rosinta Siagian. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Wah, ini rame-rame loh Mbak Tiurma. Iya nih, Mas, ini kita sama tim Korkom Sekerinci, kita live dari Pangkalan Kerinci loh. Ini luar biasa ya, kompakan. Jadi kalau misalnya nanti Tiurma nggak bisa jawab satu pertanyaan, bisa diskusi langsung sama teman-temannya ya betul, satu tim semuanya ya. Siap menjawab pertanyaan dari teman-teman T-Friends ya, Mbak Tiurma ya. Oke, mungkin nanti sambil jalan aja dikenalin karena memang banyak timnya dari Mbak Tiurma tentu saja. Dan berikutnya pagi ini juga T-Friends kita bangga banget karena sudah hadir bergabung selaku Head of Corporate Communication ASEAN Agri, Ibu Maria Sidabutar. Bu Maria, selamat pagi. Selamat pagi semua superhero yang ada di grup ini. Ya, Bu Maria, sebelum kita nanti akan diskusi soal ASEAN Agri, tadi juga banyak juga teman-teman yang menyimpan banyak pertanyaan untuk ASEAN Agri. Ini kita lagi ketemu dengan banyak superhero. Kalau Bu Maria kira-kira menjadi superhero pahlawan siapa nih Bu Maria? Saya lihat Captain America, tapi kebetulan kita belum sampai ke Amerika. Jadi mudah-mudahan bisa sampai ke Amerika deh nanti teman-teman ini. Oke, baik. Bu Maria siap ya menampung pertanyaan dari teman-teman scholars T-Friends kita ya Bu? Siap Mas Tommy. Oke. Mbak Anita, kita akan mulai dengan menampung banyak sekali pertanyaan dari teman-teman T-Friends, tentu saja untuk April. Kita akan tampilkan pertanyaannya, tapi sedikit, boleh nggak cerita untuk di Pangkalan Kerinci sendiri ini mungkin bisa diceritakan, kita sudah 6 bulan masuk ke pandemi dan juga 3 bulan masuk masa adaptasi kebiasaan baru. Kalau teman-teman di April sendiri, kalau Mbak Anita boleh cerita, kondisinya di sana sekarang seperti apa, adaptasinya juga seperti apa nih Mbak Anita? Mbak Anita, ke unmute Mbak Anita. Ya, sebentar. Oke, sambil menampung nih pertanyaan untuk Mbak Anita tentu saja. Halo. Ya. Sorry, ada kesalahan teknis di mute and unmute ini. Silakan. Mungkin sebelum kita akan tampung pertanyaan teman-teman T-Friends, teman-teman scholars kita, adaptasi kebiasaan barunya dan juga kondisi yang baru ya. 6 bulan pandemi ini di April sendiri seperti apa nih Mbak Anita? Iya, Mas Tommy, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang selama 6 bulan terakhir ini, dari awal COVID mulai menyebar, kami sudah melakukan beberapa
inisiatif ya yang dimana kami mementingkan tentunya nomor satu kan keselamatan dan kesehatan karyawan kami. Yang pertama tentunya kami memiliki task force untuk masing-masing business group, jadi tidak hanya di April, tapi saya yakin juga di APR dan Ibu Maria di Asian Agri juga memiliki task force. Lalu kami awalnya membagi shift supaya untuk memastikan social distancing ya Mas Tommy ya. Jadi meja kerja kami juga sudah kami set up-nya tuh sudah dirubah menjadi sekitar 1 meter sampai 1,5 meter dari satu sama lain, lalu kami dibagi menjadi 2 tim supaya tidak terlalu banyak orang dalam satu ruangan. Kami juga selalu memakai masker. Tentunya saya sekarang tidak pakai masker karena sendirian ya. Dan di sini disediakan masker juga di kantor. Ini semua sesuai dengan peraturan atau protokol kesehatan ya Mas. Ada juga vitamin yang kami sediakan dan kami juga disediakan makan siang Mas Tommy. Jadi setiap siang kami di April di APR semua disediakan makan siang dan kami tidak diperbolehkan untuk keluar dari kantor. Ini sekali lagi dilakukan tentunya untuk meminimalisir kontak exposure terhadap virus tersebut seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Anita untuk jawabannya. Dan kita akan mulai menampung pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama ini dari USU nih, Aditya Michael Yu. Untuk Mbak Anita, untuk April tentu saja. Mbak, kalau misalnya dibandingkan dengan perusahaan global lain, apa sih yang membuat pendekatan dari April Group ini berbeda? Oke. Ketika saya bicara pendekatan, mungkin bisa macam-macam ya, Mas Tommy ya. Jadi saya mungkin tidak bisa berbicara atas nama perusahaan global lainnya, cuma dari kacamata saya sebagai employee dari April, yang membuat kami berbeda adalah kami tentunya memastikan bahwa dan kami berpegang teguh kepada prinsip sustainability ya Mas ya, dan kami memang mengutamakan sustainability dan untuk masyarakat dan selain untuk bisnis juga untuk lingkungan sekitar kami. Kami memiliki prinsip, for example, untuk produksi kami adalah kami berpegang teguh kepada yang kami namakan SFMP atau Sustainable Management Forest Policy 2.0, di mana kami bekerja sama dengan konsultan yang independen, dalam hal ini KPMG, dan di dalam prinsip tersebut kami memastikan bahwa pengolahan produksi kami itu adalah lestari dan juga sumber dari produk-produk kami itu bisa dipertanggungjawabkan ya Mas ya, dan legal. SFMP 2.0 itu juga berlaku untuk pemasok kami, Mas Tommy. Jadi semua yang kami lakukan ini kami berdasarkan sebuah prinsip yang kami pegang teguh dan senantiasa terus diaudit dari tahun ke tahun untuk memastikan bahwa ini nggak cuma sekedar prinsip gunting pita di awal, tapi juga sesuatu yang kami lakukan. Jadi itu menurut saya perbedaannya secara mendalam yang saya lihat dari pendekatan kami. Jadi pendekatan kami memang sesuai dengan prinsip dari owner kami, yaitu 5C ya, harus good for community, good for customer, good for the country, dan sebagainya gitu. Jadi itulah yang saya rasa perbedaannya. 5C dan juga sustainability itu ya, Michael ya, dari USU. Setelah dari Medan, kita menuju ke Bandung nih, Mbak Anita. Ini ada pertanyaan dari scholars kita, dari T-Friends kita, dari Institut Teknologi Bandung, dari Rizky Pradiantama. Ibu Anita, boleh diceritakan nggak bagaimana sebenarnya urgensi dari kertas di masa yang akan datang dalam era digital ini? Sorry Mas Tommy, saya nggak terlalu dengar bagaimana apa, sorry Mas? Urgensi penggunaan kertas itu seperti apa? Urgensi penggunaan kertas. Urgensi penggunaan kertas di masa yang akan datang, apalagi dengan memasuki era digital saat ini. Ya, oke, terima kasih. Jadi memang sih Mas, harus diakui ya bahwa adanya digital trend ini tentunya mengubah perilaku ya Mas ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa digitalization trend ini sama sekali tidak berpengaruh. Tentunya ada perubahan di dalam behavior ataupun demand terhadap kertas. Namun ya alhamdulillahnya tentunya tetap ada demand untuk kertas ke depannya, dan kami juga percaya bahwa dengan adanya 350 juta penduduk di Indonesia ini tentunya masih tetap banyak demand yang akan datang gitu ya. Dan juga
dengan adanya WFH ini ya Mas, banyak tren yang meningkat di pembelian kertas karena mungkin untuk di print di rumah juga ya. Dan akhirnya kami mengutamakan channel pembelian online juga untuk itu karena dirasakan itu yang paling tepat kanalnya pada saat ini. Dan demand-nya tetap masih ada dan tentunya kami akan selalu berusaha untuk memenuhi demand tersebut dan atau memitigasi apa yang memang diinginkan oleh market. Juga sebenarnya paper itu tidak hanya paper per se, right? Ada juga yang kayak misalnya packaging, itu kan juga dari paper yang kalau beli-beli belanja online dan sebagainya itu juga ada demand di situ. Betul. Jadi mau kita akan mulai disrupsi ke digital sekalipun gitu ya, kebutuhan kertas tetap akan ada market dan juga demand-nya gitu ya, Mbak Anita ya. Betul, yes. Baik. Nanti kita lanjut lagi sambil muter ke narasumber-narasumber yang lain karena memang ternyata banyak sekali yang penasaran setelah tadi ngelihat gitu ya meskipun secara virtual untuk industrial visit kita. Setelah April nanti Mbak Anita kita akan lanjut lagi. Kita akan menuju ke APR nih, Pak Basri. Ini ada satu pertanyaan Pak dari T-Friends kita. Ini dari Universitas Indonesia, Michelle Chandra nih, Pak Basri. Untuk Pak Basri dan juga tim APR, apa sih makna Everything Indonesia dan keterkaitannya dengan Asia Pacific, Ryan? Pertanyaannya bagus banget untuk Michelle dari UI. Jadi kalau kita bicara soal viskos, salah satu bahan baku untuk pakaian kita ini, pakaian maupun semua peralatan yang berbentuk pabrik dari yang ada di rumah kita, itu viskos di Indonesia maupun secara global, tadi di video ada, viskos itu baru sekitar 6-7% dibandingkan polyester yang cukup besar, kemudian katun. Kalau kita lihat tipe-tipe serat yang kemudian dijadikan benang, dan benang menjadi kain, serat itu satu dari plant, tanaman base, kemudian ada 2 dari animal base, kemudian 3 man-made, yang 3 ini. Jadi ada tanaman itu macam-macam, ada katun, ada. Terus kemudian kalau animal kita tahu ada kayak sutra, ada kayak wool. Nah kalau yang man-made ini itu terbagi 2 lagi, satu dari petroleum yang kita kenal dengan polyester, satu dikenal dari plant base kayak rayon. Karena dia berasal dari selulus tanaman. Nah, pertanyaan tadi, apa sih hubungannya antara Everything Indonesia, atau istilah saya itu pakai Indonesia banget, dengan APR? Sebelum APR lahir, kita tahu ada juga produsen fiber yang ada di Indonesia, produsen viskos ya, viskos natural. Ada di Purwakarta 2. Satu SPV, satu Indo Barat, itu 2-satunya dari semuanya dari luar. Tapi bahan bakunya tidak dari Indonesia. Jadi mereka mengimpor, bisa importnya dari luar. Apa maknanya dengan APR? Apa bedanya dengan APR? Kalau kita, APR itu teman-teman tahu adalah produsen viskos satu-satunya dan terbesar yang terpadu. Sehingga kompleks kita dengan supplier kami yaitu kawan-kawan dari RAPP, kita membeli bahan baku dari sana, dan kita proses menjadi viskos rayon. Kalau kita telusurin, mulai dari bibitnya, kemudian tanamannya, dan pekerja-pekerjanya, bahkan lokasi di tempat produk kita, itu hampir bisa dikatakan 100% Indonesia. Kawan-kawan, para scholars Tanoto Foundation, kita bisa lihat bahwa pakaian di Indonesia itu, tekstil Indonesia, produk tekstil Indonesia cukup besar. Penduduk Indonesia 267 juta, itu sangat-sangat besar. Kalau saya challenge kawan-kawan scholar ini, sebutkan 1 saja atau 2 label atau brand Indonesia untuk olahraga, pasti susah kan, yang ada di kepala adalah Nike, Adidas, Under Armour, dan yang lain-lain. Nah, kita ingin dengan bahan baku yang ada di Indonesia ini dan yang 100% Indonesia, kita bisa juga aplikasikan dan diproduksi di Indonesia dan juga dibeli oleh konsumen Indonesia. Tidak gampang memang. Makanya kami terus berkampanye untuk Everything Indonesia. Dan belakangan lahir berapa hashtag dari Kementerian Perindustrian, bangga buatan Indonesia, beli produk Indonesia, dan seterusnya.
Kalau tidak, saya lihat teman-teman di sini ini coba cek bajunya dari mana. Jangan-jangan dari petani dari luar negeri, karena kita nggak memproduksi katun. Jadi sahabat Michelle dari UI, Everything Indonesia itu punya kita semua. APR nggak bisa sendiri. Dan APR tidak bilang dan tidak akan pernah bilang bahwa katun, polyester itu saingan kita. Kenapa? Viskos itu dia bisa di-blend dengan polyester, bisa dicampur. Kemudian bisa di-blend juga dengan katun, bisa bikin batik, dan nanti kita akan terus melakukan penelitian untuk mendapat viskos yang lebih advance. Saya kira itu Mas Thanos, Tommy. Terima kasih Pak Basri. Oke, ini ada pertanyaan lagi berikutnya dari Stefani. Tapi sebelum ke Stefani, saya penasaran banget Pak, karena produksi rayonnya kan ini terbesar, dengar-dengar ya Pak ya, di Asia ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak ya, untuk produksi rayonnya. Dan kondisi dalam konteks dia berada di sebuah kompleks yang terpadu. Jadi beda dengan misalnya perusahaan yang punya tanaman di lain atau punya dissolving pulp di lain sebelum jadi rayon. Itu kalau kita lacak misalnya dari footprintnya, itu ada truk yang dipakai, jadi emisinya yang lain. Jadi kita cukup bisa men-tracking nanti atau menghitung footprint yang kita keluarkan. Kan dunia juga lagi bicara kalau di bidang fashion itu yang disebut dengan sustainable fashion. Jadi kita udah mulai masuk di situ. Silakan Mas Tony, tadi pertanyaan. Stefani Yosefa Sidauruk nih untuk Pak Basri. Pak, mengapa rayon yang diproduksi oleh Asia Pacific Rayon disebut sebagai produk yang sustainable atau berkelanjutan? Boleh dijelaskan nggak Pak prosesnya sendiri? Tadi saya sudah sampaikan beberapa tipe serat sebagai bahan baku untuk pakaian kita. Dan jangan lupa pakaian kita itu, saya tak mau challenge kalau kawan-kawan di sini pasti nggak tahu jeansnya temporary dibuang kemana. Ya. Dan bahan baku itu kalau kita lihat polyester, katun, linen, wool dan seterusnya, tentu yang terbuat dari polyester lebih challenging kalau kita bicara mengenai satu elemen di dalam sustainable fashion itu tingkat biodegradable, tingkat ketika dia dibuang jadi sampah dia larut kemana. Nah kalau kita bicara mengenai viskos, karena dia adalah man-made yang terbuat dari tanaman, asal usulnya dari selulosa tanaman, tentu terurainya tidak selama seperti polyester dan yang lain-lain. Jadi kemudian kalau kita lihat juga dibandingkan dengan katun misalnya, banyak penelitian mengatakan kalau dari PBB satu jeans yang kita pakai terbuat dari katun itu membutuhkan air. Ini bukan datanya APR, ini datanya United Nations. Satu jeans terbuat dari katun membutuhkan 18.000 liter air. 18.000 liter air. Kalau kawan-kawan tahu truk yang gede yang membawa air itu 15.000 liter. Itulah. Nah, cara mereka mengukur adalah ketika mulai dia proses tanaman, sampai dia menjadi diolah, diproses, jadi benang, jadi kain, sampai dia jadi jeans. Itulah makanya banyak sekarang para fashion designer tidak lagi mau ke fast fashion, karena akan menjadi sampah. Dan data juga dari PBB menyebutkan 85% pakaian yang dibuang berakhir di tempat sampah. Istilah kita di tempat pembuangan akhir, TPA. Jadi, kenapa kita sebut sebagai sustainable fashion? Banyak elemen, seperti tadi saya cerita, mulai dari footprint-nya, mulai dari prosesnya, kemudian tingkat biodegradable-nya. Jadi, kalau kawan bisa lihat, diklik nanti atau dilihat di Follow Our Fiber. Bahkan, produk APR yang berupa rayon itu bisa dilacak. Ini dari kebun yang mana, ini dari pelabuhan yang mana, dari pabrik yang mana. Jadi tracingnya pun kita sudah lakukan dengan tinggal memakai website, kawan-kawan bisa lihat, dan itu publik bisa melihat. Jadi kita menyampaikan bahwa rayon atau viskos kita ini kita buat dan kita terus belajar bahwa ini adalah salah satu produk sustainable fashion, bahan bakunya dari Indonesia dan bisa kita jual keluar. Saya kira itu Mas Tony. Ya,
Baik, terima kasih Pak Basri. Dan berikutnya, ini karena pertanyaannya cukup unik, pengen semua narasumber bisa menjawab. Jadi mungkin nanti Mbak Tiurma dan juga Ibu Maria akan menjawab dulu kali ya. Jadi baru nanti kita muter lagi ke Bu Anita dan juga Pak Basri. Pertanyaan untuk semua ini datang dari salah satu scholars kita. Ini T-Friends dari Universitas Gajah Mada, Imam Bayu. Untuk semua narasumber, boleh dijawab. Dari Imam Bayu tadi mungkin boleh kembali terlebih dahulu untuk pertanyaan Imam Bayu. Baik. Nah, dari semua virtual industrial visit pagi ini saya sangat senang sekali nih ya untuk Bu Anita, Pak Basri, Mbak Tiurma dan tim dan juga Ibu Maria dengan perkembangan industri dari April, APR dan juga Asian Agri dalam perkembangan yang dilakukan untuk Indonesia. Nah, kira-kira dalam jangka waktu 10 sampai dengan 12 tahun mendatang, apa target yang ingin dicapai oleh masing-masing perusahaan dan bagaimana pemberdayaan yang akan dilakukan perusahaan untuk mendukung hal tersebut. Ini mungkin boleh dijawab dulu sama Mbak Tiurma dan juga tim dan juga nanti dilanjutkan Ibu Maria. Silahkan. Pertanyaannya terkesan singkat, tapi ini jawabannya mungkin karena akan sangat panjang, mungkin nanti kita WhatsApp aja ya. Oke, silakan Mbak Tiurma dan juga tim. Oke, dari Bayu ya Bang Tommy ya pertanyaan. Ya. Oke, terima kasih Imam Bayu. Pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi untuk restorasi ekosistem Riau atau Marikan yang merupakan program restorasi ekosistem yang diinisiasi oleh April Group ya mulai tahun 2013, pastinya kita sudah memiliki nih ancang-ancang apa sih yang akan kita lakukan 10 sampai 20 tahun ke depan. Jadi program restorasi kita sendiri karena dimulai dari tahun 2013 berarti di tahun 2020 ini kita sudah jalan 1 tahun nih Pak Bayu. Dan kita mendapatkan izin restorasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu selama 60 tahun. Berarti kita masih banyak tahun yang diberikan kepada kita, terlebih kepada April Group sebagai private sector yang mendanai full program restorasi ini untuk menjalankan program restorasi. Nah, apa rencana kami 10-20 tahun ke depan? Pastinya kami masih fokus terhadap setiap tantangan yang kami hadapi ya. Di mana dalam hal ini program restorasi kami ini kan itu ada di 2 landscape. Yang pertama di Semenanjung Kampar dan Pulau Padang. Kalau teman-teman pernah dengar, jadi Semenanjung Kampar dan Pulau Padang itu ada di Provinsi Riau Sumatera, teman-teman. Dan total seluas 150.000 hektar itu merupakan kawasan yang terdegradasi berat di awal tahun 2000-an kemarin. Dan mulai tahun 2013 kemarin, sejak program restorasi ekosistem di-launching oleh April Group, oleh Pulp and Paper, perusahaan kita, kami masih fokus 10-20 tahun ke depan adalah untuk menghentikan degradasi ini, seperti misalnya perburuan liar, illegal logging, kebakaran, dan sebagainya. Karena sejauh ini, for your information, kawasan restorasi kita ini yang ada di Semenanjung Kampar dan Pulau Padang, ini dulu kan terdegradasi berat nih. Jadi kita banyak menemukan di tahun 2007 kemarin terjadi kebakaran yang besar-besaran di Semenanjung Kampar. Dikarenakan apa? Salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya kanal-kanal liar. Jadi kalau teman-teman yang mungkin dari biologi atau jurusan konservasi, kehutanan mungkin udah tahu apa sih itu kanal-kanal, apa sih itu gambut gitu. Jadi kawasan restorasi kita ini kan gambut. Di mana gambut itu terdiri dari 90% air dan 10% itu material organik. Nah, di mana otomatis kawasan ini harusnya basah. Nah, dengan kawasan basah otomatis kita bisa mencegah kebakaran. Namun kenyataannya di tahun 2007-an kemarin, di awal tahun, RIR atau April Group manage atau mengorganisir Semenanjung Kampar sebagai kawasan restorasinya. Kawasan ini banyak dibangun kanal-kanal, jadi kayak ini hutan gambut kita, seluruh kawasan restorasi kita itu hutan gambut. Kemudian si illegal logger di tahun 2007 kemarin itu membangun kanal-kanal yang gunanya untuk memudahkan mereka mengeluarkan kayu dari dalam hutan ke kota. Nah, jadi 10 tahun ke depan pastinya kita optimis kita harus menuntaskan untuk kembali menutup kanal-kanal liar tersebut. Sampai pada tahun ini 2020, di mana tahun kelima kita sudah berhasil mencapai 56% dari goals atau tujuan kita. Yeah. Di mana sudah 56% kanal itu kita tutup. Nah, berarti ke depannya 5 tahun ke depan, 10 tahun, kita optimis. Sehingga hutan konservasi, hutan restorasi kita itu kita pastikan selalu dalam keadaan basah dan bisa mencegah kebakaran.
Mungkin itu Mas dari restorasi ekosistem Riau. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tiorma. Ibu Maria, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Imam dari UGM tadi. Ya, sebentar. Kita akan minta untuk di-unmute terlebih dahulu untuk Ibu Maria. Dan nanti silakan bersiap-siap untuk Bu Anita dan juga Pak Basri. Boleh di-share perspektif dari April dan juga dari APR juga ya. Tentang kira-kira 10 sampai dengan 20 tahun mendatang akan seperti apa. Ibu Maria, sudah bisa? Oke. Ya. Oke, semangat pagi buat semua. Kalau ASEAN Agri itu punya salam semangat pagi. Mau jam berapa aja kita semangatnya harus tetap semangat pagi, Mas Tommy. Ya. Nah, saya senang nih lihat teman-teman semua, jadi saya ikutan muda. Apalagi tadi udah dijelasin sama teman-teman juga. Saya juga lihat beberapa pertanyaan tadi, kayaknya membuat ASEAN Agri harus cerita. Kalau untuk 10 sampai 20 tahun ke depan, mungkin selamanya, selama kita masih hidup, nggak bisa lepas dari produk kelapa sawit. Kenapa begitu? Karena produk kelapa sawit itu nggak bisa lepas dari setiap kita. Dari pagi udah ada yang pakai sabun, pakai sampo, kemudian udah ada juga yang sarapan pakai mentega mungkin, kemudian udah ada yang gosok gigi memakai pasta gigi, dan ada yang minum vitamin. Itu semua nggak lepas dari produk-produk ASEAN Agri dan produk-produk kelapa sawit secara umum. Kita tahu bahwa kelapa sawit itu nggak bisa lepas dari hidup kita. Jadi 10-20 tahun ke depan, bahkan selama manusia masih hidup, kelapa sawit adalah komoditas yang akan terus-menerus dibutuhkan oleh manusia dalam berbagai kegiatan. Termasuk juga sekarang jadi bahan bakar loh Mas. Teman-teman semua tahu kan bahan bakar udah ada B30. Jadi bersahabatlah dengan kelapa sawit dan bersahabatlah dengan kelapa sawit yang berkelanjutan yang dilakukan ASEAN Agri dan Apikal. Nah, ASEAN Agri untuk 20-30 tahun ke depan dan selamanya, kita akan tetap menyediakan produk-produk yang ramah lingkungan. Kenapa harus ramah lingkungan? Karena kita tahu Indonesia sudah dituduh sebagai produsen kelapa sawit yang kurang berkelanjutan. Indonesia, tapi kita sebagai keluarga besar FDE, ASEAN Agri dan Apikal, kita harus jadi yang terdepan mengkampanyekan bahwa kelapa sawit berkelanjutan itu adalah mungkin dan benar adanya. Artinya dari sisi pengelolaan juga kita memanfaatkan bahan-bahan less chemical atau sedikit berbahan kimia. Kemudian kita juga melakukan praktek berkelanjutan, artinya nggak serta-merta merusak, membakar dan sebagainya, tapi kita juga mendorong petani, mendorong masyarakat untuk mulai beralih ke praktik yang ramah lingkungan. Kalau mau ada permajaan kelapa sawit, jangan lagi pakai kimia, tapi juga minta tolong sama perusahaan. Kita akan sediakan ekskavator, jadi pohonnya bisa diciping tuh, hasil cipingannya bisa dipakai lagi jadi pupuk. Kalau kita pernah sekolah dulu ya di Pramuka, kan itu dari pohon kelapa bisa A sampai Z, A to Z, itu bisa semua dimanfaatkan. Demikian juga kelapa sawit. Dari batang, dari daun, hingga ampasnya, hingga limbahnya, bisa jadi pupuk, bisa meng-create atau menghasilkan energi hijau terbarukan. Jadi kalau sampai teman-teman bertanya, why kelapa sawit? Karena itu bagian dari siklus hidup kita. Jadi teman-teman jangan pernah ragu untuk mengkampanyekan kelapa sawit, apalagi Indonesia adalah nomor 1 terbesar di dunia. Dan kita tahu Indonesia sangat bergantung pada minyak dalam tanah maupun minyak di atas tanah. Kita tahu minyak kelapa sawit mengandung beta karoten yang sangat tinggi loh, vitamin A, dan juga vitamin E antioksidan. Jadi buat yang pria, yang wanita, perempuan, laki-laki takut pakai kacamata, ya bisa konsumsi lah dalam dosis yang tepat. Yeah. Bisa juga kita manfaatkan untuk mencegah COVID loh Mas, daya tahan tubuh dengan vitamin E-nya. Seperti itu ya? Ya. Sudah Ibu Maria? Sudah. Baik. Tadi sempat disinggung ada satu kan semua orang kayaknya nggak bisa lepas dari yang namanya produk-produk kelapa sawit gitu. Tadi Bu Maria sempat menyebutkan soal sampo. Saya nggak pakai sampo Bu, mohon maaf. Tapi pakai lotion ya Mas? Iya. Oke.
Sebelumnya saya ingin menginformasikan ke Mbak Anita, Pak Basri, kemudian Mbak Tiruma dan juga tim sama Bu Maria siap-siap karena ini pertanyaan banyak sekali dan semoga kita juga punya cukup waktu untuk bisa diskusi dan benar-benar merata untuk semua narasumber. Jadi sepertinya teman-teman scholars memang penasaran sekali dan senang banget meskipun kita virtual, tapi ternyata kehangatan dan juga feedback dari teman-teman benar-benar luar biasa. Mbak Anita, kalau 10 sampai dengan 20 tahun ke depan, atau mungkin sustain-nya selamanya mungkin kalau Bu Maria tadi bisa stay seperti itu. Untuk April sendiri akan seperti apa? Baik, Mbak Anita? Ya, ke-mute ya. Pak Basri dulu mungkin? Oh, ke-mute juga? Oh, Mbak Anita? Boleh di WhatsApp aja? Atau dijawab di komen? Oke. Cek, Mbak Anita. Oke, ya. Ternyata ada kode-kode ya yang dimengerti Pak Basri dan Bu Maria. Silakan, bagaimana untuk April 10 sampai dengan 20 tahun ke depan akan seperti apa? Saya bolak-balik di mute terus nih sama TF nih kayaknya ya. Hostnya nih nggak seneng nih kayaknya. Iya Mas Tommy, kebalikan Mas Tommy, kalau saya samponya banyak banget ya. Makanya saya kerjanya di April dekat Ibu Maria. 10 untuk 20 tahun ke depan, saya rasa untuk April tadi masih seperti yang Ibu Maria juga sampaikan, kami tuh perjalanannya untuk perusahaan sebesar kami, perjalanannya tentu tidak 1-2 tahun ya Mas ya. Semua prinsip dalam bisnis kami memang diterapkan untuk long term gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya, kami akan meneruskan apa yang selama ini prinsip yang kami jalankan yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu sustainable forest management dan juga berdasarkan 5Cs. Namun ada satu hal lagi yang dimana perusahaan kami selalu mengedepankan, yaitu berbasis SDG, Mas, Sustainable Development Goals. Dan kalau misalnya teman-teman T-Friends tahu kan, SDGs itu targetnya adalah 2030 ya. Jadi sebenarnya sangat sesuai dengan pertanyaannya dalam 10 tahun ke depan 2030. Dan kebetulan kami memang memiliki visi yang akan kami sampaikan, tapi sekarang belum bisa kami sampaikan. Dan itu akan sebentar lagi. Jadi nanti ini ada sambungannya nih untuk April. Beberapa 1-2 bulan lagi kita akan menyampaikan visi tersebut. Namun misi atau KPI kami tentunya tidak jauh dari apa yang kami lakukan sekarang, tapi improve lah in that sense gitu. Yang pertama mungkin salah satunya adalah mengurangi karbon emisi seperti itu, atau yang saya paling suka adalah memastikan inclusivity, which means women leadership di manajemen ya ke depannya. Jadi kita akan memastikan bahwa April akan mengedepankan itu, dan itu adalah apa yang kita akan capai 10 tahun, 20 tahun, dan selalu saya rasa secara prinsip tidak akan berubah, hanya untuk perbaikan dan kedepannya aja, Mas. Wow, inclusivity itu luar biasa Mbak Anita state-nya. Terima kasih sekali. Pak Basri, seperti apa untuk APR 10 sampai dengan 20 tahun ke depan mungkin? Atau bisa selamanya seperti yang di state sama Bu Maria juga? Silakan. Baik, pertanyaan dari Iman Bayu tadi, itu saya kira tentu kita berharap teman-teman sekolah juga ikut berperan nanti dalam perjalanan 10, 20, atau 30 tahun di grup kami. Pertama, tentu Bispos saat ini, seperti saya tadi bilang, bahwa kuenya di antara bahan baku itu masih sekitar 6-7%, masih kecil. Indonesia, kawan-kawan kalau lihat di data di Indonesia saja, misalnya selama 5 atau 10 tahun, konsumsi viskos itu masih sekitar 300 sampai 350 ribu ton per tahun. Flat. Jadi mimpi kami di APR adalah kami akan menjadi terbesar di Indonesia, tapi tidak hanya istilah terbesar, tetapi kita, karena produk kita adalah sustainable product yang dalam berbentuk viskos dan rayon, kita tentu berharap bahwa Indonesia juga berperan penting di dalam memproduksi atau menghasilkan produk bahan baku tekstil yang berkelanjutan, yang diproses secara lestari dan bertanggung jawab. Dan tentunya grup kami, RGI, bukan orang yang baru kemarin memperkenalkan SDG, itu cukup lama, dan kita sih berharap bahwa Indonesia juga berperan besar dan APR berperan penting di dalam, pertama, meningkatkan konsumsi viskos atau rayon di dalam negeri sendiri, dan jangan lupa, terutama Indonesia ini
mayoritasnya Muslim, modest fashion atau Muslim fashion itu menjadi salah satu elemen penting di dalam pasar tekstil Indonesia. Yang kedua, mimpi APR menjadi produsen viskos terbesar di Indonesia yang saat ini 240.000, mungkin tahun depan akan menjadi 600.000, dan kita ingin menjadi besar, tetapi juga kita berperan penting mendorong ekspor Indonesia, tidak hanya viskos ya, tapi juga produk tekstil. Kawan-kawan kalau lihat dari data BPS misalnya, tekstil kita itu masih di sekitar 10-13 miliar per tahun, hampir flat. Kita jauh tertinggal dari negara-negara kayak Vietnam, Bangladesh, Pakistan. Kita jauh. Yang mereka kalau kita sekitar 13 miliar dolar per tahun, mereka sudah 35-40. Kalau tidak ada perusahaan seperti APR, sekali lagi APR nggak bisa sendiri, tidak berperan penting, maka Indonesia akan menjadi tukang belanja untuk pakaian tekstil. Kita tidak mau. Makanya tanggal 18, jangan lupa ikut webinarnya APR, Jakarta Fashion Hub. Nanti ada Didit Maulana, nanti ada Obin, ya, yang sudah 40 tahun berkiprah menjaga batik dan kain Indonesia, dan beliau ikut memperjuangkan akhirnya Indonesia menjadi batik punya Indonesia sebagai heritage. Saya kira itu, tapi saya berharap teman-teman sekolah juga ikut andil dalam perjalanan, dalam journey APR maupun Asian Agri dan April 10, 20 dan seterusnya nanti. Terima kasih. Ya. Pak Basri, saya ada satu pertanyaan random nih Pak, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau mungkin kita bisa support dan juga bisa ngedukung nih karya-karya dari APR, yang pakai sekarang brandnya apa saja sih Pak untuk rayon sendiri Pak? Boleh nggak Pak dibocorin Pak? Jadi kita yang tahu. Pakai? Iya. Bahan dipakai sama kalau yang sekarang. pakai saat ini, jangan lupa bahwa Asia Pasifik Run itu baru setahun setengah. Kita produksi pertama itu akhir Desember 2018. Jadi kita harus tahu. Siapa-siapa yang pakai untuk di Indonesia, kalau kena kita ekspor kan hampir 20 negara sekarang, termasuk di United Arab Emirates dan di negara-negara Eropa. Kalau di dalam negeri, itu yang pakai batik, B-A-T-I-I-Q, batik. Kemudian produk-produk kayak banyak yang di Bandung, kemudian eksekutif, tahu kan ya, di eksekutif. Tahu Pak. Nah, di eksekutif. Dan di Bali itu banyak tuh, karena kita dengan Indonesia Fashion Chamber, mereka itu banyak produk-produk yang eksklusif. Ya, eksklusif, mereka memakai rayon. Kenapa? Itu tadi, setelah PBB sudah mencanangkan yang namanya Sustainable Fashion sejak 2014, London Fashion Week, New York Fashion Week sudah bicara Sustainable Fashion. Bahan baku kalau memakai Sustainable Fashion itu yang dibicarakan adalah rayon, viscose. Jadi merek-mereknya itu banyak, termasuk Menzen dan produk-produk yang beratas itu banyak, Salt and Pepper misalnya. Tapi kami belum puas. Kami ingin ada brand-brand besar, mau pakaian olahraga, mau pakaian muslim itu ikut berkompetisi dan menang. Ivan Gunawan pernah, dia pakai awal-awal, dan nanti tanggal 18 ikut deh webinar kami untuk yang kami buat sama kawan-kawan fashion designer yang lain. Barengan sama Didit Maulana nanti Pak ya? Oke. Ya, sama Obin. Oke, ini satu pertanyaan yang bagus sekali buat Ibu Maria, dari Meriska nih Bu Maria. Bu Maria, boleh cek suaranya dulu Bu? Nggak di-mute ya? Oke, ini Meriska dari TPK Unri. Untuk Ibu Maria Sidabutar. Pertanyaan untuk Asian Agri, Bu, seperti yang kita ketahui, Asian Agri fokusnya kan di pertanian dan juga perkebunan sawit. Nah, gimana sih Bu peluang berkarir di Asian Agri untuk berlatar belakang pendidikan tapi bukan dari pertanian? Apakah tetap bisa berkarir di sana? Terima kasih. Meriska mau ke sana nih Bu. Oke, Meriska, welcome. Sebelum masukin CV, saya udah welcome duluan ya. Dan buat teman-teman yang lain, superhero yang lain, kita welcome loh kalau mau bergabung di Asian Agri. Kalau untuk Asian Agri, kami tidak hanya menerima teman-teman untuk bergabung yang dari latar belakang teknologi pertanian atau mungkin dari akademi pertanian atau perkebunan, tapi dari lintas bidang akademik, karena dalam satu perusahaan perkebunan kita tidak hanya membutuhkan yang satu latar belakang untuk
kebun, tapi juga butuh orang-orang yang berlatar belakang teknik mesin, kemudian berlatar belakang akuntansi, teknisi mungkin bisa dimanfaatkan sebagai tim di mill ya atau di pabrik. Kemudian kita juga butuh tim akuntansi, tim keuangan, tim komunikasi. Saya latar belakangnya komunikasi, tapi saya landing di kebun sawit. Menariknya adalah setiap orang yang mencintai alam atau tidak bisa lepas dari sawit, pasti tidak bosan bekerja di industri perkebunan sawit. Karena apa? Kita tidak hanya melihat ruangan, kotak kali kotak, tapi kita juga melihat hijaunya hamparan sawit, kita melihat warna orange buah sawit, kita melihat cairan sawit yang sangat menarik dan bisa langsung dinikmati juga. Kita bisa berinteraksi dengan petani. Artinya banyak disiplin ilmu yang memang bisa diterima oleh ASEAN Agri melalui program-program seperti graduate training. Graduate training itu kita buka untuk masa program 6 bulan, 3 bulan di kelas, in kelas, kemudian 3 bulan di on the job training. Di samping itu kita juga punya sistem monitoring dan development. Artinya tim yang sudah bergabung nanti juga akan dipantau karirnya, kemudian fast track learning prosesnya. Kita mau setiap orang yang bergabung, setiap planter yang bergabung di ASEAN Agri punya ambisi yang jangka panjang, yang membangun karir sekaligus menjadi leading di bidangnya. Artinya kalau jadi planter jangan tanggung-tanggung lah. Kalau ASEAN Agri itu bisa jadi number one, masa yang di dalamnya tidak nomor 1 gitu ya. Jadi Meriska welcome, dan teman-teman yang lain, it's interesting, it's challenging, dan journey di kelapa sawit itu bertemu dengan manusia, bertemu dengan hewan, itu alba ya, burung hantu, tapi burung hantu yang sangat cute, yang berbentuk hati mukanya. Kemudian kita juga bertemu dengan ulat-ulat yang kita harus basmi, tapi aman. Dan kita juga bertemu dengan masyarakat yang pastinya akan jadi sahabat kita di seluruh provinsi. Ini kayaknya kalau bisa jadi bagian dari ASEAN Agri atau bisa survive di sana gitu ya Bu ya. Ini bakalan survive dimanapun ya Bu, karena semua tantangan hidup ada di situ pokoknya ya. Bisa ketemu dengan berbagai macam bentuk pertemuan lah, nggak cuma teman-teman tapi ke hutan langsung, satwa-satwa juga banyak gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi Meriska tadi nggak cerita, Meriska sekarang ngambil majornya apa gitu. Jadi Bu Maria bisa tahu gitu ya. Oke, sebelum ke pertanyaan untuk Mbak Tiurma dan juga tim nih Bu Maria, saya pengen penasaran banget. Saya tahu bahwa sekarang kita tidak bisa lepas dari yang namanya hasil produksi dari kelapa sawit. Kalau pandemi sendiri ada dampak apa nih Bu untuk teman-teman ASEAN Agri sendiri? Ada yang mau diceritakan mungkin buat teman-teman scholars dan juga T-Friends? Ya, untuk pandemi tadi Mbak Anita sudah mengulas ya sedikit bagian dari itu. Ya, kita punya task force, tapi dalam rangka mencegah, kita siaga untuk menerapkan protokol COVID dengan disiplin. Sama seperti yang tadi disebutkan oleh rekan kita Mbak Anita, bahwa jaga jarak, pakai masker, kemudian menghindari kerumunan. Yang paling beresiko di industri perkebunan sawit adalah ketika masyarakat berkumpul di kebun untuk panen, menimbang, mengangkut, masuk pabrik, mengolah, dan sebagainya. Itu kan sebenarnya human resources. Masih banyak tenaga manusia. Kita pastikan bahwa mereka mengenakan standar protokolnya, yaitu masker, usahakan tidak bersentuhan, dan sebagainya, mengukur suhu ketika masuk ke pabrik, kemudian juga, ini yang menarik, bagi supir truk yang masuk ke pabrik, mereka diminta untuk membasuh tubuhnya, memastikan bahwa mereka juga menggunakan sabun dan sebagainya, karena satu potensi itu bisa membuat proses jadi terbengkalai. Kita menghindari itu. Kemudian juga petani, kami minta untuk mengadakan rapat virtual. Jadi kita juga mengencourage mereka, mendorong mereka untuk memanfaatkan teknologi. Handphone is not just the handphone buat ngobrol, buat SMS, buat WA, tapi handphone bisa dimanfaatkan sebagai sarana meeting. Jadi anggota koperasi sekarang sudah high tech, sudah savvy lah untuk memakai aplikasi mereka. Untuk desa bebas api kan kita juga rangkul masyarakat ya di 16 desa supaya mereka sama-sama jaga desa mereka dari api. Kita juga koordinasi nih, mereka sekarang sudah khatam banget deh menggunakan handphone dengan memastikan koordinat dilaporkan, mereka on the spot melaporkan dan sebagainya real time. Jadi hal-hal seperti itu juga ada hikmahnya sih sebenarnya. Karena COVID ini
kita semua jadi terekspos ke teknologi. Nah inilah tugasnya Planter, tugasnya ASEAN Agri, tugas tim ASEAN Agri. Kita tidak hanya bekerja untuk diri kita, untuk produksi minyak, tapi kita membangun kesadaran masyarakat, kita membangun kapasitas masyarakat, dan kita bersama petani sama-sama jaga wilayah. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Maria. Ini pertanyaan untuk Mbak Tiurma dan juga tim dari Area tentu saja, tapi nggak disebutkan nih dari T-Friends yang mana atau dari Scholars, namanya siapa, kayaknya lupa nih nyebutin. Mbak Tiurma dan juga tim, mungkin boleh, waduh, kok teman-temannya udah hilang Mbak? Seleksi alam Mas namanya. Oh, seleksi alam. Seleksi alam tuh biasanya satu-satu, ini kok kompakan loh yang hilangnya. Oke, Mbak Tiurma, apakah di lokasi area service ada rencana untuk membuat sustainable tourism? Lalu kira-kira apa ada pendekatan khusus kepada masyarakat untuk rencana ini? Oh, oke. Oke. Baik. Ini pertanyaan dari teman-teman TF, meskipun non-name ya Mas ya? Iya. Anonim. Jadi, ya anonim ya. Oke. Jadi untuk di kawasan kita di Area khususnya di Semenanjung Kampar, sebenarnya kita dalam progres membangun, kita sebutnya eco camp. Eco camp. Jadi sekarang belum final Mas, belum selesai bangunannya semuanya belum. Tapi dalam bangunan ini, nanti bangunan eco camp ini akan ada dikelilingi oleh hutan nih, hutan restorasi. Jadi kami dalam hal ini terbuka untuk menerima peneliti-peneliti dari luar maupun dari dalam Indonesia untuk datang dan belajar untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai upaya restorasi maupun konservasi yang kami lakukan di Riau, Pulau Sumatera. Nah, dalam hal ini pendekatan apa yang kami lakukan dengan masyarakat? Pastinya karena RI ini tidak berdiri sendiri ya Mas. Dalam setiap upaya yang kami lakukan, kita tidak bisa terlepas dari dukungan dari third party dan juga terlebih dari masyarakat yang berada di sekitar kawasan restorasi kita. Jadi kami berharap dengan adanya EcoCamp, kami bisa menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang ada di sekitar Semenanjung Kampar dan sekitarnya. Dan pastinya kami berusaha untuk kawasan ini kita akan supply bahan makanan yang lokal, Mas. Jadi sekarang kita lagi nyari tahu nih, apa sih komoditi bahan makanan yang asli dari Riau yang bisa di-provide oleh masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar kawasan RIA. Jadi kami berharap nantinya kita akan tanam nenas. Misalnya di Riau itu banyak ikan salai. Kalau teman-teman dari Unri itu masih tahu ikan salai. Nah, ikan salai itu merupakan salah satu ikan khasnya Riau nih, Mas. Yeah. Nah, kita berharap jadi kita bisa sekalian memperkenalkan nih masyarakat kita bisa turun campur langsung. Yeah. Ya sekalian meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Nah, sedikit juga berbicara soal restorasi yang paling Tommy pahami tentang industrial dari Tanoto sendiri gitu ya, bahwa berbicara soal restorasi, konsep 1:1 masih jalan sekarang ya, karena 1 hektar hutan, 1 hektar restorasi gitu masih terus berjalan ya Mbak Tiurma ya. Boleh cerita sedikit nggak Mbak? Oh itu pasti terus berjalan ya Mas ya, itu jadi April, wanita izin Bu, April kita memiliki komitmen dalam seperti yang di-mention sama Bu Anita di awal tadi, SFMP 2.0, Sustainable Forest Management Policy 2.0. Jadi di situ kita keluarin komitmen 1:1. Jadi setiap 1 hektar lahan fiber plantation yang ditanami akasia or eucalyptus, kita juga akan merestorasi atau mengkonservasi 1 hektar lahan. Dan dalam hal ini wujud dari upaya 1 by 1 ini, itulah program ADIA. Nah, untuk tahun ke-7 kami di tahun 2020 ini, pastinya kita masih terus berjalan Mas, karena kita juga masih mendapatkan izin ya dari KLHK sampai 60 tahun total. Jadi pastinya kita masih fokus untuk mencegah terjadinya degradasi hutan gambut yang ada di Semenanjung Kampar dan Pulau Padar. Oke, masih untuk Mbak Tiurma selaku Corporate Communication Department Restorasi Ekosistem Riau atau RER, ini pertanyaan yang bagus sekali dari Kofasilnya Gundala Bijaksana nih Mbak Tiurma. Kalau ini ada Gundala, MC-nya Gundula ya.
Boy Crescendo. Ini untuk RIR. Mbak Tirma boleh nggak dijawab? Kita itu kan sebenarnya tahu ya bahwa restorasi ekosistem Riau adalah proyek untuk memulihkan dan juga mengkonservasi area hutan gambut yang memiliki nilai ekologi penting. Dan kita juga mengetahui pula bahwa hal tersebut sangat vital untuk keberlangsungan lingkungan. Nah, pertanyaan dari Boy, apa sih Mbak Tirma sebenarnya dampak terburuk apabila konservasi tersebut tidak dilakukan? Dan apa yang menjadi tantangan untuk konservasi di alam serta bagaimana RIR ini mengatasinya? Dari Boy Crescendo. Berarti yang pertama dampak terburuk apabila kita tidak merestorasi atau Betul. konservasi. Betul. Baru tantangannya dan Tantangan. bagaimana RIR. Ya. Oke, mungkin saya bisa start dari apa sih dampak terburuk kalau restorasi nggak kita lakukan, konservasi nggak dilakukan, tidak diinisiasi oleh APR. Mungkin kita tahu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa di awal tahun 2000-an kemarin, Mas, Semenanjung Kampar dan Gunung Padang itu namanya bencana karena terjadi kebakaran hebat dan juga perburuan satwa liar seperti itu. Nah, apa dampak terberat? Mungkin teman-teman bisa bayangin nih bagaimana kalau hutan, ini hutan gambut yang terdiri dari material organik, which is mudah terbakar. Apabila hutan gambut ini tidak dijaga, tidak kita manage, tidak kita lindungi, otomatis yang pertama, bagaimana kabar satwa-satwa liar yang ada di sana? Bagaimana kabar harimau Sumatera? Bagaimana kabar kucing-kucing liar yang ada di sana? Bagaimana kabar berbagai binatang liar? Karena kita total, Mas, dari tahun 2019 kemarin, kita berhasil mengidentifikasi ada 797 spesies flora dan fauna di restorasi ekosistem Riau Semenanjung Kampar. Nah, 55 diantaranya itu tercatat populasinya terancam dari IUCN atau Lembaga Konservasi. Nah, kita bisa bayangin teman-teman, bagaimana ceritanya kalau hutan restorasi ini itu tidak kita jaga dari kebakaran, dari kekeringan, apalagi dari perburuan ilegal. Pastinya sumber daya keanekaragaman kayak kita pastinya berkurang dan lama-kelamaan future generation, anak-anak yang akan lahir 20 atau 30 tahun ke depan mungkin melihat harimau Sumatera itu hanya bisa lewat internet ya, Mas ya. Kayak karena mereka nggak akan pernah melihat itu lagi kalau kita tidak jaga sekarang. Mungkin itu sedikit dampak terburuk yang bisa terjadi kalau kita tidak melakukan restorasi. Untuk challenge-nya, tantangannya apa sih? Bekerja di restorasi ekosistem Riau, khususnya saya pribadi wanita ya Mas. Saya itu background-nya sebenarnya genetika molekuler, tapi terjun ke RIR ini sebagai komunikasi Mas. Jadi saya awalnya di lab genetika molekuler, terus sekarang belajar bicara nih di depan teman-teman Tanoto Scholars. Ketika saya ke lapangan, saya melihat bagaimana teman-teman operasional, teman-teman di lapangan melakukan upaya restorasinya, upaya konservasi kawasan di sana. Mungkin tantangan yang bisa saya mention yang pertama itu adalah mencari orang-orang. Karena mencari orang yang mau bekerja di remote area atau area terisolir Semenanjung Kampar di Riau itu sangat sulit. Ini sumber daya manusia. Saya harus lakukan itu sebagai pertama. Yang kedua, karena kawasannya remote area, otomatis kita kan perlu nih mengidentifikasi area mana sih, spot mana sih yang perlu kita tanami, yang perlu kita kasih effort lebih, yang perlu kita tutup kanalnya dan sebagainya. Nah, karena tidak ada akses ini, Mas. Jadi kita tidak bisa, Mas. Kalau kita bayangin kan di kota kita bisa naik mobil, naik pesawat, naik motor, tapi di kawasan web semuanya itu ditempuh lewat jalan kaki, Mas. Jadi kita benar-benar saya melihat dengan jelas teman-teman di lapangan itu membawa sandbag, kita bilangnya karung, Mas. Karung yang diisi pasir. Dan itu jumlahnya bisa sampai 250 sampai 300, di mana per sandbag, per karung pasir itu berarti 30 kilo. Bayangin teman-teman itu harus membawa sampai 3-5 km hanya untuk membendung kanal-kanal yang sudah dibuat oleh illegal logger di masa lalu, supaya hutan area tetap terjaga basah dan bisa mencegah kebakaran. Baik. Mungkin itu sih Mas tantangan yang bisa saya ini. Nah, kalau untuk bagaimana cara kita mengatasinya, di 7 tahun RIR berjalan sejak tahun 2013, pastinya sedikit banyak kita sudah mengalami ya kayak perburuan satwa liar yang masih ada dan berusaha kita kan. Tapi cara kita mengatasinya pastinya kolaborasi, Mas. Jadi kita tidak berhenti untuk berkolaborasi dengan
stakeholder kita, dengan berbagai pemangku kepentingan, dengan government, terlebih masyarakat. Karena masyarakat mereka yang benar-benar berada di sana. Jadi kita bisa bersosialisasi, kita bisa membuat mereka mengerti bahwa seperti misalnya kebakaran sudah tidak diizinkan lagi. Misalnya dulu nih, mereka nelayan-nelayan di sana biasanya mengambil ikan dengan cara unsustainable, biasanya menggunakan racun, listrik. Nah, sejak kehadiran kita bisa mengajarkan mereka, oke, kita tidak akan memutus, karena kita sadar mereka hidup memang dari alam, dari sumber daya alam. Kita tidak bisa memutus. Namun kita ajarkan mereka bagaimana sih dengan cara yang sustainable. Jadi mereka sekarang menangkap ikan dengan cara lebih ramah lingkungan, Mas, dan alhasil tangkapan ikannya jadi terus menaik. Kalau mereka menangkapnya dengan cara yang tidak sustainable, mereka akan mendapat dalam jumlah yang sangat besar pada suatu waktu, namun populasi ikannya akan terus menerus. Jadi itu sih, Mas, cara kita mengatasinya, kolaborasi terus menerus yang baik dengan stakeholder, pemangku kepentingan, government, dan juga masyarakat. Betul. Dan mencari sumber daya manusia yang benar-benar bisa mau beraktivitas dan juga bertugas di area yang memang benar-benar terisolasi gitu ya. Jadi saatnya untuk teman-teman scholars nih untuk bergabung dengan ARIAR gitu ya. Bayangin tadi 197 spesies flora dan juga fauna berhasil dikonservasi dan 55 diantaranya itu terancam punah. Jadi teman-teman bisa menjadi bagian dari kegiatan baik ini juga gitu. Oke, waktu juga yang ternyata harus membatasi kita, Kak Tiurma dan juga Mbak Anita dan juga Ibu Maria dan juga Pak Basri. Tapi yang pasti untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang belum sempat terjawab, nanti teman-teman dari TF akan tetap menyampaikan pertanyaan dari teman-teman scholars. Ya, teman-teman dari T-Friends ini akan tetap disampaikan ke Anda untuk nanti bisa tetap dijawab juga ke mereka gitu ya, dengan cara lain atau mungkin kita email nanti untuk teman-teman. Jadi mohon maaf sekali untuk waktu yang benar-benar terbatas. Sekarang sudah jam 10 pagi, kita akan menuju ke inspirational talk kita yang pertama untuk hari kedua ini. Tapi mungkin kita boleh dong dikasih penyemangat dan juga closing statement dari narasumber-narasumber kita yang saat ini berada di industrial sites dari Tanoto sendiri gitu ya. Mungkin dari Tiurma sendiri disemangatin yuk teman-teman T-Friends dan juga scholars untuk bergabung dengan ARIAR mungkin. Silakan. Teman-teman, saya percaya dari departemen apapun kita, dari jurusan apapun kita, ketika kita melihat yang hijau, ketika kita melihat sungai, itu pasti semuanya tertarik. Mata tenang, pikiran tenang, hati tenang. Nah, jadi saya tunggu teman-teman semua teman-teman scholars, karena kebetulan saya juga scholars nih, Mas, dari UNRI. Tahun berapa, Mbak? Saya National Champion Scholarship itu tahun 2013 dapat beasiswanya. 2013 ya, baik. Yang tahun 2016 sudah bergabung di ARIAR, dan resmi sebagai penerima scholars, saya beruntung dan saya benar-benar senang bisa bergabung di sini. Teman-teman, saya tunggu semuanya di Pangkalan Kerinci buat yang ada jiwa konservasi, restorasi dari jurusan manapun, kita butuh finance, semuanya kita butuh. Lowongan tersedia buat teman-teman, jangan lupa dicek website kita untuk tahu update terbaru dan juga Instagram kita @ariar_Riau. Siap. Dipantengin terus apa aja yang terupdate dari kalian. ARIAR_Riau. Iya. Ayo berani di sini. Oke. Bu Anita dari April, pesannya untuk teman-teman scholars untuk T-Friends kita. Ya, Mas Tommy, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya dan juga untuk T-Friends semua. Kami dari April senang banget ada di sini, walaupun saya dari tadi kayak ngelihat superhero-nya kok nggak ada yang perempuan ya. Ini semuanya superhero-nya laki-laki nih. Karena saya punya visi untuk women leadership 10-20 tahun lagi kan kalau nggak ada TF scholar-nya nih. Jadi saya can't wait to join April katanya, Ironman. So we welcome you, we welcome the opportunity. Alhamdulillah di April rekrutmen kami masih berjalan dengan normal. Kami tidak ada layoff, tidak ada cut off, dan masih ada beberapa di departemen yang terus mencari SDM ya. Jadi we welcome you, dan kalau menurut saya bekerja di April tuh enaknya adalah kamu tidak hanya bekerja untuk kerja, but kamu akan belajar bagaimana caranya kamu berkontribusi untuk diri kamu dan untuk environment sekitar kamu. Karena di April kalian akan belajar apa yang dinamakan sustainability. Dan itu menurut saya adalah sesuatu yang penting pada saat ini, dan sepertinya di masa atau di generasi kalian itu adalah sesuatu yang required atau yang memang sudah menjadi DNA ya.
Lalu yang kedua, kalian juga akan belajar bagaimana berkontribusi berbasis SDG. Ini adalah sesuatu yang tadinya saya pikir ngawang-ngawang atau susah untuk dipelajari, tapi ternyata tidak sesulit itu, dan kita semua can make a difference. So this is why I encourage you untuk apply dan bekerja di April, because in this company you realize how much of a role of yourself atau kontribusi yang kamu bisa lakukan sebagai individual, dan itu bisa merubah dunia. Jadi SDGs 2030 is not gonna happen tanpa adanya kontribusi yang kita lakukan secara individu. No one left behind, right? Nah, jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya tunggu kalau gitu aplikasi-aplikasinya ya, yang tertarik untuk masuk ke April, dan bisa dilihat juga di LinkedIn kami, April Asia, atau di Instagram kami, Discover. Wow, bekerja sambil berkontribusi. Silahkan bergabung, ya ditunggu sama Mbak Anita bersama dengan teman-teman dari April. Pak Basri, silakan Pak, di-encourage teman-teman untuk gabung menjadi keluarga APR mungkin Pak. Baik, APR bayi baru, kalau usianya setahun setengah, artinya mungkin baru belajar ngomong, baru mau naik sepeda ya. Teman-teman memasang semua figur-figur heroes di dalam diskusi pagi ini, tapi itu kan semua di dalam film. They're not real in life. Jadi kalau APR itu real, kemudian masih baru, dan saya selalu mengencourage anak-anak muda, satu, selalu jujur dan respect dengan orang. Untuk itu, keep exploring, terus belajar, keep listening, jangan selective hearing. Artinya dunia bagi kalian masih jauh. Jadi mau di APR, mau di Agri, mau di RIR, mau di April, we welcome you, dan di antara kami semua, kami yang terbaru, dan kami terus belajar, kami terus bereksplorasi. Kami masih butuh tenaga-tenaga muda yang being grateful, dan selalu respect, dan jujur. Itu aja Mas Tommy. Baik, terima kasih Pak Basri. Ibu Maria Sidaputar, silakan. Asian Agri menunggu teman-teman scholars, di friends kita. Silakan Bu Maria. Ya, kami yakin dan kami sangat percaya bahwa teman-teman scholars ini adalah orang-orang yang terpilih dan berkualitas, pastinya nomor satu ya. Jadi kalau kelapa sawit Indonesia adalah nomor satu di dunia, kami juga sangat berharap orang-orang yang bagian dari nomor satu ini juga bisa jadi bagian untuk industri nomor satu di Indonesia. Kemudian minta tolong, dan tolong follow ya Asian Agri di IG, di Facebook, di LinkedIn, di Twitter. Then you are familiar with the business, you are familiar with the industry. Kemudian jangan lupa, jangan pernah malu jadi orang Indonesia, karena Indonesia terkenal untuk banyak hal positif. Dan jadilah duta besar untuk Indonesia, mulai dari sekarang. Ya. Dan jadilah juga duta besar untuk kelapa sawit Indonesia. Join ya. Baik. Selaku Deputi Director Corporate